kita pakai fakta. Sekarang Anda sudah menjadi tersangka ya, mulai kemarin tanggal 22 ya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini masih belum mendapat kepastian pastinya, Bib. Pokoknya sudah klarifikasi membawa dalil, ayat segala macamnya. Sedangkan Habib sebelumnya kan sudah memberikan segala macam bentuk bukti ya, Bib. Tanggapan lu, Bib, terkait klarifikasi tersebut seperti apa sih, Bib? Pertama, kalau mau bawa dalil, saya bawa dalil. Ya, ada satu hadis Nabi di akhir surat kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan sayati zamanun syababun hawadithul ahlam yaqra'una al-Qur'an wal Qur'an la yujawiz an khanajirihim yukhrijukum minad dini ka rami sahmi minar ramiyah. Akan datang satu zaman orang-orang fasih membaca Al-Quran, mengeluarkan dalil-dalil yang sangat luar biasa, namun Al-Quran tidak melebihi tenggorokannya, nggak masuk ke dalam hatinya, nggak dipraktekin apa isi Al-Qurannya. Mereka mengeluarkan kalian daripada agama Islam bagaikan melempar anak panah dari busurnya. Seperti itu. Jadi nggak usah bawa dalil, kita pakai fakta. Sekarang Anda sudah menjadi tersangka ya, mulai kemarin tanggal 22 ya, mulai tanggal 22 Ahmad Bisri sudah menjadi tersangka. Silahkan datang ke Mabes Polri, klarifikasi di sana, bikin pembelaan untuk diri Anda, nggak usah ngomong kanan kiri atau membawa ini ada pengalihan isu tentang Heri Pras. Nggak ada, saya nggak kenal Heri Pras ya, itu saya nggak kenal Heri Pras. Yang saya kenal adalah korban yang terzolimi, orang-orang yang nggak punya, santri-santri, anak-anak kecil. Itu yang saya tahu. Terus yang kedua, Anda juga sudah melecehkan kemana-mana, jadinya mau klarifikasi malah ngomong Ustadz Indonesia SDM-nya rendah gitu kan. Mohon maaf lah, serendah-rendahnya saya ketika saya ceramah atau membawakan dalil nggak usah bawa contekan ya. Ustadz-ustadz di kampung saya itu kalau ngeluarin dalil itu nggak usah pakai contekan seperti itu. Jadi nggak usah kita merasa kalau tuzakku anfusakum, jangan ngerasa kita paling alim. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah yang maha tahu siapa yang paling alim. Hadapi hukum yang berlaku, hadapi semua agar senantiasa ini juga jelas, tidak membuat bias, tidak usah membawa nama Allah, pengadilan Allah di akhirat, pengadilan dunia aja dulu hadapin. Gitu. Kalau memang nggak salah, kenapa mesti kabur, itu aja. Ya, kalau saya sih mengatakan bukan saya nggak tahu. Mohon maaf. Tolong buktikan sama saya bahwa orang tua Anda itu masuk rumah sakit. Karena saya punya bukti bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa orang tua Anda itu sedang operasi. Dan orang tersebut juga sangat yakin. Kalau saya bilang 100% itu hak Allah, 99,99%. Seperti itu. Kalau 6 tahun lalu orang tua Anda memang, 6 tahun atau 5 tahun lalu ada operasi di tulang belakang, iya. Tapi kalau sekarang tanggal 17, ya, tolong buktikan seperti itu. Cuman saya masih memberikan toleransi kepada Anda. Ya kan, mungkin mau minta keredoan daripada orang tua, minta doa daripada orang tua, mau taubat kepada Allah, ya silahkan gitu. Tapi hukum tetap harus berjalan. Bib, mengkhawatirkannya sejauh mana sih, Bib, terkait permasalahan ini sendiri dari kacamata Habib? Begini, kalau sesama jenis ini akan menular. Ya, sesama jenis ini akan menular, dan anak-anak ini kan memiliki trauma yang sangat luar biasa. Ya kan, trauma yang sangat luar biasa. Ketika ngadepin saya aja mereka histeris. Dia bilang saya udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya sih udah memilih murtad daripada begini dan sebagainya gitu kan. Artinya ini kita mesti ngobatin mereka, dan itu juga tahunan, bukan kun fayakun langsung selesai. Bahkan ketika kemarin saya wawancara itu, antara interview hari pertama dan hari berikutnya aja tuh perlu waktu, perlu jeda, tetesan air mata yang sangat mendalam, ya kan, penyesalan kok kenapa saya harus kenal sama Ahmad Bisri dan sebagainya. Seperti itu. Korbannya dipastikan laki-laki semua, gitu. Laki-laki semua, ya, laki-laki semua. Gitu. Korbannya 80% di bawah umur. Untuk Habib sendiri sudah ada korban tambahan, Bib? Kenapa? Korbannya udah ada tambahan lagi? Kalau korban sudah banyak tambahan. Hari ini aja tadi juga saya di dalam dikasih tahu ada 2 lagi dan sebagainya gitu kan. Kalau ke saya itu sampai sekarang baru 13. Yang biar tidak itu, Bib, katanya dilakukan di tempat ibadah, Bib. Itu gimana tuh, Bib? Iya, di tempat ibadah itu kalau tahu kan, kalau misalnya kita masjid itu kan, di masjid itu kan ada namanya mimbar ya. Ada mimbar, tempat imam, biasanya itu ada ruangan kanan sama kiri. Oh, iya. Saya sudah ke masjid itu.
ya, masjid MPQ ya, masjid MPQ itu di kawasan Srengseng. Saya udah ke situ, saya lihat yang mana sih kamarnya. Terus saya tanya sama merbotnya sana, saya tanya sama pengurusnya, bener nggak bahwa ada nama si ini pernah tinggal di sini, bener nggak, dan sebagainya. Semua saya tanya sedetail. Jadi ketika saya nanganin kasus ini, saya nggak percaya begitu aja dari korban. Saya harus memastikan tahun ini bener nggak ada di sini, tahun ini ada bener nggak di sini, dan sebagainya. Nah, itu saya lihat memang ada ruangan. Si Ahmad Misri ini dikasih ruangan kayak kamar lah. Ya, kalau misalnya ngaji itu kan biasanya kan kita di depan ya, di halaman masjid itu kan. Kalau ini misalnya, oh mau nyerahin hafalan Al-Quran, ya udah dimasukin kamar. Nah disitulah kejadian. Kejadiannya ngapain aja? Ya disuruh macem-macem ya, sampai klimaks lah. Ada visual, bukti visual dan CCTV mungkin ada juga dari masjid. Nah, itu kan udah lama ya. Kasus itu kan udah lama. Kan saya baru nanganin ini kan, kasus ini saya baru nanganin November. Sementara kan kasus ini bergulirnya tuh 2017, 18, 19, 20 ya sampai 20. Ya kalau 21, 22, 23, 24, 25 itu di wilayah yang berbeda. Bib, artinya kan ini sudah jadi tersangka ya, artinya ada titik terang untuk kasus ini sendiri. Mungkin ada updatean untuk kapan Interpol untuk menjemput paksa? Kalau Interpol itu sudah bekerja, ya saya yakin Interpol sudah bekerja karena juga informasi yang saya dapatkan per kemarin sebetulnya. Cuman saya pastiin bahwa Ahmad Misri ini juga sudah diinterogasi sama pihak namanya Al-Amnul Watani. Ya, dari pemerintah dari penegak hukum di Mesir. Al-Amnul Watani itu kalau di Indonesia seperti Mabes Polri, mungkin di atasnya sedikit ya, di atas dia Mabes Polri karena membawahi juga intelijen, teroris dan sebagainya. Seperti itu Al-Amnul Watani. Itu sudah ditahan. Kalau orang tuanya sudah dipulangin, terus istrinya juga sudah dipulangin ke Banha, tapi handphone mereka masih ditahan. Bib, ada kecurigaan awalnya apa sih Bib terhadap seorang ini? Kalau kecurigaan saya nggak tahu ya awalnya. Yang saya tahu adalah ada laporan kepada saya itu pada tanggal 13 November 2025 bahwa ada terjadi pelecehan seksual kepada atau perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang tokoh. Langsung saya cari tahu di situ dari informan dari ustadz-ustadz yang memberitahu kepada saya, baru dibuka seperti itu. Kalau kecurigaan awal saya nggak tahu. Tugas saya adalah memastikan benar nggak sih ini ada korbannya seperti itu. Ketika ada korbannya juga nggak kun fayakun saya percaya. Oh ya ada korban diapain gitu, enggak. Itu bisa 10 jam sampai 12 jam saya tanya. Bayangin anak kecil saya tanya 12 jam itu kan otomatis kan dia ngeblank. Kalau dia merekayasa cerita atau misalnya ada orang yang mengajarkan untuk bercerita, itu pasti ngeblank. Itu pertanyaan dari pertanyaan A, B, C, D, terus saya ulang lagi, saya lari lagi kemana, saya balik lagi ke situ. Itu terus konsisten. Ya. Dan ketika saya ingin naikin juga ke media, ke laporan, bukan ke media, ke laporan ke Mabes Polri, itu saya benar-benar udah yakin dulu. Saya tanya lagi, saya ulang, bahkan saya rekam semua. Itu di samping juga alat-alat bukti lain ya yang ada tadi juga saya jelasin ada alat-alat bukti lain yang saya miliki. Gitu. Memang prosesnya ini kan kalau 2 alat bukti udah terpenuhi dari awal. Sudah cukup, bahkan saat dari awal lagi udah 3 alat bukti sebetulnya. Tapi kan kita pengen lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi, seperti itu. Nah, kesempatan itulah memang yang memakan waktu ya, seperti pemeriksaan di RS Polri, Lapsos dan sebagainya itu memakan waktu yang sangat panjang. Bib, tapi mengenal sosok yang bersangkutan seperti apa? Saya kenal beliau itu dulu sering dibawa sama Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir. Iya. Kebetulan saya kan dulu ngisi di Damai Indonesia aku TV One ya. Dia dibawa sama Syekh Ali Jabir, namanya Syekh Ali Jabir. Terus kalau dulu tuh kan kita ada namanya 8 episode. Ya kan episode Ali Jabir 1, saya 4, misalnya episode Ali Jabir 4 dikasih lah ke si Ahmad Misri ini 1, dikenalin sama Syekh Ali Jabir saat itu. Nah, tahun 2015 saya dengar bahwa adanya dugaan pelecehan seksual, disampaikan, Bib, Abi kemarin sama si ini ya, sama Ahmad Misri. Oh iya, itu Bib, ada nih dugaan begini. Saya tanya sama yang ngasih informasi ke saya, Anda tahu katanya
atau Anda Melihat mendapat sendiri. dari korban. Dia bilang masih katanya bawa korbannya ke saya. Nah, semenjak itu saya 3 kali berjumpa dengan anak istri itu sampai 2025 itu 3 kali lah. 2015 maaf. 2015 3 kali. Setiap kali Damai Indonesia aku minta saya untuk tayang bersama beliau, saya selalu nolak. Yang akhirnya saya mundur sendiri. Kenapa? Karena saya agak risih ya. Ini sesama jenis, besok lusa saya juga jadi korbannya kan gitu kan, nggak tahu. Ya kan? Sempat Habib menasihati bertemu Oh enggak, ngobrol. saya enggak perlu nasihatin orang, dia lebih pintar daripada saya kok. Kan saya ulama Indonesia katanya. Ya, saya Ustadz Indonesia. Ustadz Indonesia itu kan katanya dia kan menurut dia kan Rendah. rendah ya. Gitu. Ya. Dia lebih alim. Oke, Wib, pertanyaan dari saya gini, Wib. Kan Habib kan sudah bertemu dengan korban-korbannya ya, sudah ngobrol langsung. Ada di tingkat psikologisnya, di tingkat yang sampai parah seperti apa sih, Wib? Yang sampai parah itu bahkan putus sekolah. Putus sekolah, nggak berani ngadepin orang, nggak berani ketemu sama orang, dia maunya menyendiri dan sebagainya. Ada juga yang terakhir, anak yang terakhir ini dia itu sampai maniak untuk melakukan onani, ya maniak, bayangin itu. Kalau seandainya kan kita masukin ke terapi ya, kita masukin ke terapi, ke psikotes dan sebagainya, ke psikolog, itu kalau handphonenya diambil 1 hari aja ngamuknya minta ampun. Jadi dia udah, karena apa? Fatwanya ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta imam-imam lain kalau masih hidup pasti nonton ini gitu. Jadi ya namanya ini kan kayak mohon maaf, seorang bandar narkoba nyekokin orang ya kan, sekali dicekokin 2 kali 3 kali ya kan, otomatis si anak ini kan akan merasa nikmat dengan seperti itu gitu. Terima kasih.